Halo, selamat pagi pemirsa. Breaking News kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Dan pada edisi kali ini, kami akan mengupdate informasi-informasi terbaru kepada Anda seputar perkembangan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, serta berita-berita penting lainnya. Bersama saya, Tiara Septiani, jangan kemana-mana, simak terus laporan lengkapnya setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, laporan pertama yakni mengenai praktikum kelompok, yang mana di minggu ini praktik teknik reportase dilakukan oleh kelompok 8 yang terdiri dari sekitar 4 orang, diantaranya Muhammad Fahru Isyraki, Nur Anissa, Siti Fatimah, serta Ade Alipah. Seperti biasanya, praktik dilakukan selama 10 menit ke depan sebelum memulai perkuliahan. Pemirsa, berikut cuplikan mengenai praktik teknik reportase yang dilakukan oleh kelompok 8 di minggu ini. Seputar info pemilihan dari salah aktivitas Anda. Bersama saya Fatimah yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Berikut informasi selengkapnya. Kabar gembira kali ini datang dari Jakarta Fair 2024 yang baru saja dibuka hari ini. Jakarta Fair sebagai ajang pemeran terbesar di Indonesia kembali hadir dalam berbagai kegiatan menarik, produk unggulan, dan hiburan seru bagi semua pengunjung. Untuk mengetahui bagaimana suasana pembukaan Jakarta Fair tahun ini, kita akan langsung terhubung dengan rekan kami yang berada di lokasi acara. Baik pemirsa, laporan selanjutnya yakni mengenai presentasi kelompok, yang mana di minggu ini presentasi dilakukan oleh kelompok 6 yang terdiri dari sekitar 6 orang, diantaranya ada Diah Retnonisi, Ripahia, Solihati Nasiha, Muhammad Abu Hasan Muzaki, serta Ahmad Aufa. Di minggu ini, presentasi kami membahas terkait sifat, tujuan, struktur, lalu kemudian bagaimana cara memproduksi jurnalisme investigasi. Seperti yang telah kami bahas sebelumnya, jurnalisme investigasi merupakan suatu puncak praktik dari jurnalisme ataupun praktik jurnalistik. Seperti yang kita ketahui bahwa jurnalisme investigasi menjadi suatu hal tantangan yang sangat besar dalam praktik jurnalistik, di mana dalam jurnalisme investigasi tersendiri, praktik ini ditekankan kepada penelusuran secara mendalam untuk mengungkap bagaimana fakta-fakta yang sebenarnya yang terjadi dalam suatu kasus ataupun suatu isu. Biasanya, mengapa disebut suatu puncak dalam jurnalistik? Karena terlalu banyaknya tantangan dan juga isu-isu yang diangkat dalam praktik jurnalisme investigasi merupakan isu-isu yang kerap kali sensitif, seperti korupsi, lalu kekerasan seksual, kemudian juga ada terhadap hal-hal yang bersifat sensitif gitu, kriminalitas, narkoba, dan sebagainya, hal-hal yang memang condong ke arah sifat-sifat yang sensitif. Karenanya, kerap kali hal-hal ini menjadi suatu tantangan bagi praktik jurnalisme investigasi tersendiri. Pemirsa, adapun struktur dari praktik jurnalisme tersendiri berbeda dengan struktur pemberitaan ataupun penulisan jurnalistik pada umumnya. Yang pertama terdiri tentunya sama yang terdapat dari lead ataupun suatu pembuka dalam penulisan. Lalu selanjutnya ada body. Body ini berisi terkait bukti-bukti apa saja yang telah didapatkan. Lalu kemudian setelah body ada latar belakang. Latar belakang ini menjadi suatu hal yang menuliskan alasan ataupun dibalik dari penggarapan suatu isu ini sehingga dijadikan untuk isu investigasi. Setelah latar belakang kemudian ada kesimpulan, lalu yang terakhir yaitu ada penutup. Yang membedakan dari berita-berita pada umumnya yakni adanya latar belakang, yaitu tujuan. Apa saja tujuan dari kenapa isu ini harus digarap dan juga harus dijadikan isu investigasi begitu. Nah, selain itu, dalam presentasi kali ini juga kami membahas terkait bagaimana cara memproduksi jurnalisme investigasi itu tersendiri, yakni tahapannya tentu sama. Ada 3 tahapan, pada umumnya yang pertama dari pra-produksi, produksi, yang kemudian pasca produksi. Baik pemirsa, itulah informasi yang dapat kami laporkan. Saya Tiara Septiani beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya pamit undur diri, sehat selalu dan sampai jumpa.